Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Ria Sport Lovers. Oke, balik lagi di Rio Ria Sport Channel. Kita akan lanjutkan ke pekan ke-7. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan, yakni romantisme masa lalu. Dua tim tua, dua tim pendiri PSSI, atau bisa disebut laga ini laga antara dua emak PSSI, antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Nah, laga ini sendiri kira-kira akan digelar di mana nih? Di Solo atau di mana nih? Dan juga bagaimana sih persiapan kedua tim ini, dan ada keintrik-intrik apa sih sebelum laga kali ini? Nah, kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Salah satu duel klasik akan tersaji di pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024. Ya, duel klasik alias duel emak PSSI yang akan mempertemukan dua tim pendiri PSSI antara Persis Solo versus Persib Bandung. Romantisme masa lalu akan tersaji di laga ini. Pasalnya dua tim ini sempat jadi rival di era tahun 30-an. Di mana kala itu dua tim pendiri PSSI ini saling bersaing untuk jadi yang terbaik. Seperti di tahun 1936 di mana Persis Solo jadi juara kala itu setelah mengalahkan Persib Bandung di final dengan skor 2-0. Tapi setelah itu performa Persis Solo menurun hingga akhirnya Persib justru menjadi rival dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta. 14 tahun lamanya Persis Solo harus berkutat di Liga 2 hingga akhirnya di tahun 2020 silam tim ini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia yang membuat dua tim emak PSSI ini kembali berhadapan di Liga Utama. Laga ini sendiri sempat diragukan akan berjalan dengan fair. Kenapa demikian? Sebab masih ada saja yang mengira dua tim ini akan main mata. Hal ini dikarenakan dua tim ini sama-sama pernah disusupi saham oleh sang ketum PSSI, Erick Thohir. Jadi dianggap dua tim ini masih satu dapur. Padahal jelas beda. Persib dan Persis Solo selalu saingan dalam urusan liga. Perjalanan dua tim ini sebelum menuju laga ini tuh sama-sama berat, terseok-seok dan jatuh bangun. Persis Solo dalam 6 laga terakhir cuma baru bisa raih 1 kali kemenangan, yakni saat jumpa Borneo FC di pekan ketiga. Ketika itu Persis Solo menang 2-1, selebihnya Persis Solo meraih 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Begitu juga dengan Persib Bandung, dari 6 laga Persib baru rasakan 1 kali kemenangan, yakni saat melawan Persik Kediri di pekan kelima. Selebihnya 4 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Jadi secara keinginan dan motivasi dua tim ini sama-sama berambisi meraih kemenangan di laga ini untuk bisa mengatrol alias mengangkat posisi mereka dari tabel klasemen. Secara mental seharusnya sih sama. Persib dan Persis Solo di laga terakhir sama-sama bermain imbang tanpa gol. Secara motivasi pun demikian. Persis Solo termotivasi sebab main di kandang, sementara Persib termotivasi sebab mendapatkan pelatih baru. Di era Liga 1, Persib memang unggul atas Persis Solo, di mana dari 2 kali pertemuan yakni musim lalu, Persib superior dengan 2 kali kalahkan Persis Solo dengan skor 1-2 dan 3-1. Ada 2 hal yang unik di kedua tim ini di laga ini, yakni dua tim ini justru lebih bagus mainnya saat pakai kiper cadangan, di mana Persis Solo justru bagus saat pakai Pancar sebagai kiper, sementara Persib justru bagus saat pakai Fitrul sebagai kiper. Nah, lalu bagaimana nih persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip sama-sama ya. Di kubu Persis Solo, tim ini masih kehilangan beberapa pemain seperti 2 kiper termasuk kiper utama Muhammad Riyandi yang cedera. Lalu ada Gavin Kwan, ada Zanadin Faris dan Alfat Fatir yang masih belum fit, ditambah 2 pemain muda Arkan Kaka dan Ilham Romadona yang masih bersama timnas U17. Tapi ini tentunya tak akan terlalu mengganggu bagi Leonardo Medina, sebab sebetulnya tim ini cukup mumpuni dalam soal kedalaman skuad.
Permasalahan tim ini sejauh 6 pekan ini adalah ada di sisi serang, di mana Ramadan Sananta yang sempat gacor di awal musim justru turun performanya. Bahkan di beberapa laga terakhir saja Sananta ini jarang main full. Sementara striker lain seperti Rodriguez dan Gonzalez pun sejauh ini belum terlalu bisa banyak berkontribusi. Leonardo Medina tentu masih berharap pada kreativitas Alexis Mesidoro dan kelincahan Moussa Sidibé dalam membongkar pertahanan Persib. Medina sendiri usai laga melawan Dewa United mengatakan pandangannya soal lawan selanjutnya, yakni Persib Bandung. Menurut Medina, lawan Persib seperti final, di mana Persib meskipun masih berada di papan tengah, tapi dengan hadirnya pelatih baru jelas membuat kepercayaan diri para pemain Persib ini berlipat ganda, dan ini harus diwaspadai oleh para pemain Persis Solo. Untuk itu dalam menghadapi Persib Bandung, kemungkinan Medina akan memaksimalkan sisi sayap untuk menggedor pertahanan Persib dengan mengandalkan kecepatan Sidibé dan Rony Gonzalez. Dan kira-kira berikutlah prediksi formasi susunan pemain Persis Solo. Di bawah Mistar ditempati oleh Pancar. Duet center back ditempati oleh Jemerson Xavier dan Diego Bardanca. Bek kiri dan kanan ditempati oleh Fakih Maulana dan Eki Taufik. Duet jangkar ditempati oleh Alexis Mesidoro dan Sultan Totan. Sisi sayap ditempati oleh Moussa Sidibé dan Irfan Jauhari. Sementara ujung tombak ditempati oleh Rony Gonzalez dan Fernando Rodriguez. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, tim ini kembali kehilangan pemain setelah sebelumnya ada Reki Rahayu, Kakang Rudianto, dan Freds Butuan yang absen. Kini giliran Alberto Rodriguez yang absen terkena akumulasi. Ini sebenarnya sedikit anti klimaks bagi Boyan Hodak, sebab di laga terakhir Alberto ini tampil cukup baik. Bahkan di laga itu adalah penampilan terbaik Alberto selama di Persib. Hodak memang masih punya Victor dan Jupe, namun ya kita tahu Hodak ini sukanya dengan pemain muda, sementara Victor dan Jupe sudah berumur. Hodak tak mungkin pakai Daisuke Sato sebagai bek tengah, pasalnya kita sangat tahu Hodak itu sangat suka dengan pemain yang jangkung. Jadi kemungkinan tetap di belakang ini antara Jupe dan Victor yang akan dipakai. Fokus utama Boyan Hodak tentu adalah finishing, bahkan di 2 hari latihan Persib, sisi inilah yang terus diasah oleh Hodak. Jika kita lihat di latihan Persib, Hodak ini tuh instruksikan one to shooting, yakni kombinasi 2 pemain dan shooting langsung ke gawang. Tapi apakah ini efektif? Soalnya saat lawan Bali United kemarin, Boyan Hodak ini cukup sukses menyulap lini pertahanan Persib. Lalu apakah di laga ini sisi depan pun mampu disulap oleh Boyan Hodak? Menghadapi Persis Solo, jika melihat skema latihan Persib di beberapa hari ini, kita bisa melihat Hodak ini tak akan terlalu banyak lakukan perombakan di susunan pemain. Hanya saja ada beberapa instruksi khusus yang akan diberikan. Pasalnya Hodak pun harus benar-benar berhitung pada kekuatan Persib maupun kekuatan lawan Persib. Dan kemungkinan seperti inilah formasi yang akan digunakan Boyan Hodak saat menghadapi Persis Solo. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa. Duet center back kemungkinan kali ini akan ditempati oleh Nick Vipers dan Victor Igbonevo. Bek kiri dan kanan ada Edo Febriansyah dan Putu Gede. Duet jangkar tetap ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Siro Alves dan Ezra Walian. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Beckham Putra. Dan berikut formasinya. Laga Persis Solo versus Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 8 Agustus 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Manahan Solo. Oke, itulah sedikit pembahasan kita ya, pembahasan singkat, prediksi singkat kita di laga pekan ke-7 antara Persis Solo kontra Persib Bandung. Nah, makanya itu ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.